Halo, Assalamualaikum. Suara saya bisa terdengar, Dek? Saya Ibu. Waalaikumsalam Ibu, bisa. Oke, ada yang belum hadir ya? Oke, sambil menunggu yang belum hadir, mungkin sambil dihubungin ya, Dek, yang belum join ke Zoom. Nanti ini tidak akan lama, hanya sebentar saja saya menjelaskan tugas untuk di topik terakhir, jadi tidak akan lama. Oke, sambil menunggu temannya untuk bergabung, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, seperti biasa sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kafirun ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang belum bisa presensi? Ada Ibu. Oke, siapa? Nurhaima. Iya Ibu. Oke. Pria Fitri belum absen Bu. Oke. Ini B3 lagi di KP1 ya? Iya Ibu. Oke. Siapa lagi yang belum? NIM 066 Ibu. Dewi Rahma. Ada lagi? Afrianti. Nggak bisa open mic, Dek. Kristania Ibu hadir. Oke, Ristania 048. Siapa lagi? Oke, sudah ya berarti. Oke, ya. Langsung kita mulai saja. Mungkin yang belum hadir dihubungin ya, Dek, karena ini untuk penjelasan di tugas akhirnya. Oke, langsung saja ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal waktu kontrak belajar ya di pertemuan pertama, kalau untuk yang topik terakhir, topik 11 mengenai pengembangan produk, itu kalian ada proyek akhir tugas untuk membuat prototipe dari suatu produk baru. Gitu. Sebenarnya untuk panduannya seperti apa sudah saya share di lensa ya. Ada yang sudah membuka dan mendownload dan membaca. Ada? Ada yang sudah membaca di panduannya yang saya share di lensa? Sudah Ibu. Oke. Cukup jelas atau ada yang bingung, Dek? Masih bingung Ibu. Oke, sebentar ya, saya bukakan dulu PowerPoint-nya.
Oke, sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, nah ini PPT yang sudah saya share ya di Lensa. Jadi untuk di pertemuan terakhir kalian ada project untuk membuat produk makanan baru, tapi tidak sampai membuat produknya ya, tidak memasak produknya, tapi hanya prototipenya, gambarannya seperti apa gitu. Jadi nanti, nah ini ada skenario-nya. Ya, jadi pura-puranya ya misalnya kalian bekerja sebagai manajer research and development di sebuah perusahaan makanan dan minuman, kemudian Anda dan tim Anda, berarti satu kelompok nanti ya, satu kelompok itu memiliki tugas untuk mengembangkan dan membuat label makanan untuk produk baru yang baru saja perusahaan Anda kembangkan. Jadi ceritanya kalian diminta untuk menyusun produk baru, nanti bahan makanannya apa saja, kemudian kemasannya seperti apa, kemudian label makanannya juga dituliskan di situ. Jadi kalian mendesain ya, mendesain kemasan produk dan juga rancangan produknya, produk terserah mau makanan atau minuman gitu. Akan lebih baik kalau itu makanan atau minuman yang memiliki klaim kesehatan ya, misalnya produk-produk apa yang ada klaim kesehatan, snack bar yang punya klaim kesehatan tinggi serat seperti itu, atau mungkin dari minuman yang mengandung probiotik seperti itu, jadi ada klaim kesehatannya. Kemudian, nah apa saja yang perlu dibuat di sini, prototipenya ada apa saja? Di sini ada produknya, nama produknya, kemudian bahan makanannya seperti apa. Nanti di bawah juga ada contohnya ya, supaya kalian ada gambaran apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi produknya, bahan makanannya apa, kemudian nama produknya apa, itu diskusikan di masing-masing kelompok, kemudian mendesain kemasannya dan juga layout dari label makanan. Mungkin ini di tugas ini, di proyek ini gabungan antara Tekpang dan juga MPMM ya, mutu. Di mutu kalian sudah belajar HACCP, kemudian ada analisis label pangan. Nah, ini kita terapkan di pengembangan prototipe produk di tugas Tekpang ini. Jadi mendesain kemasan dan juga layout dari label makanan. Kemudian di label makanannya tersebut isinya ada apa saja, nanti silahkan didiskusikan. Seperti di tugas praktikum MPMM ya, ada nama produsen, kemudian neto makanannya, deskripsi produknya, komposisi bahan makanan, dan lain-lain sesuai dengan yang ada di syarat yang diajukan oleh BPOM ya, yang sudah dipelajari di MPMM. Termasuk juga label nilai gizi dan juga klaim kesehatan. Kalau produk kalian membuat klaim kesehatan, tadi misalnya tinggi serat, atau mungkin mengandung probiotik, atau mungkin berasal dari bahan-bahan organik gitu. Jadi dituliskan di kemasannya. Kemudian juga ada instruksi penyajiannya atau cara konsumsinya di desain kemasannya itu. Nah, kelompoknya bagaimana? Ini sesuai dengan kelompok praktikum ya, ada B1, B2, B3. Kalau di praktikum biasanya di Tekpang itu kan satu kelompok dibagi 3 kelompok kecil ya. Tapi di sini kita bagi ke dalam 2 kelompok saja. Jadi B1 ada 2 kelompok, B2 ada 2 kelompok, dan B3 ada 2 kelompok. Seperti itu. Kemudian mengerjakan sesuai tadi di skenario. Ya, skenario ini dan juga apa saja isinya di slide ketiga ini. Kemudian yang dikumpulkan luarannya itu boleh dalam bentuk PPT seperti yang saya contohkan nanti di slide selanjutnya, atau mungkin dibuat
menggunakan movie maker gitu ya. Jadi ada video gambar bergeraknya. Kalau PowerPoint kan ya gambar atau tulisan tapi di slide gitu ya. Tapi kalau kalian mau membuat animasi bergerak menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain juga boleh, monggo gitu. Jadi silahkan berkreasi sendiri-sendiri untuk tiap kelompok. Ya, jadi boleh tidak harus pakai PPT, boleh pakai aplikasi lain atau software lain yang cocok untuk membuat prototipe ini. Saya pakai Canva atau mungkin pakai Photoshop atau ya software dan aplikasi lain gitu ya. Nanti itu masuk di penilaian juga hasilnya. Silahkan berkreasi dan berinovasi masing-masing, nanti dilihat dan dinilai dari hasilnya. Kemudian kalau misalnya nanti dari hasil penilaiannya itu saya rasa bagus prototipenya, bisa kita ajukan ke Haki ya. Itu bisa untuk nilai tambah kalian. Nah, kemudian ini saya menampilkan contohnya. Mungkin kalau tadi dari tulisan-tulisan ini bingung ya, nggak ada gambarannya. Seperti apa sih yang diminta Bu Nisa tugasnya gitu. Jadi di sini saya tampilkan contoh tugasnya, tapi ini tidak menjadi panduan utama ya. Boleh kalian pengen berkreasi yang lain, silahkan. Tapi secara konsepnya ada ada desainnya, ada nama produknya, kemudian tadi sesuai yang dituliskan di slide ketiga ini. Nah, ini contoh prototipe ya. Jadi prototipe ini bukan karena namanya prototipe itu belum hasil yang nyata ya. Jadi baru gambarannya. Nanti kira-kira saya akan membuat produknya seperti ini gitu. Jadi kalian tidak diminta untuk memasak, hanya membuat formulasi makanan atau minuman, sekalian desain dari kemasannya dan juga proses pembuatannya nanti seperti apa gitu. Nah, ini contohnya produk prototype namanya adalah Mix Go ya. Jadi ini campuran dari bahan-bahan serealia dan juga sayuran. Nah, ini jadi kalian nanti membuat desain kemasannya ya, ini dari tampak samping seperti ini, kemudian tampak depannya seperti ini, kemudian nanti kira-kira kalau itu produknya sudah dimasak, dibuat, nanti akan jadi seperti apa gitu. Jadi ini karena kalian tidak memasak langsung, nanti boleh cari-cari gambar produk yang sudah jadi, yang ada di internet, yang mirip-mirip dengan produk yang nanti akan kalian kembangkan gitu. Jadi ini sebenarnya juga dari contoh ini ini tidak ada produk aslinya ya. Ini dulu cuman dari tugas kuliah saya gitu. Jadi saya juga diminta untuk membuat prototipe produk. Kemudian ini saya mengambil dari internet, kira-kira makanan yang mirip-mirip dengan prototipe yang saya buat itu seperti apa gitu. Jadi saya ini nyuplik dari internet gitu. Biar ada gambarannya, kira-kira nanti makanannya kalau jadi seperti apa sih gambarannya. Nah, ini dari prototipe-nya ya. Kemudian tadi diminta untuk membuat label makanannya ya. Apa saja isinya. Nah, ini ada deskripsi produknya di sini. Deskripsi produknya bahannya terdiri dari apa saja. Kemudian kalau misalnya ada klaim kesehatannya juga apa yang diklaim. Di sini ada tinggi serat, kemudian rendah lemak, dan juga mengandung berbagai jenis serealia ya di sini, whole grains di sini. Ini klaim kesehatannya. Kemudian juga ada instruksi untuk penyajian atau konsumsinya. Ini di sini ada. Jadi karena di sini tidak tertulis secara jelas ya, jadi di sini kalian nanti akan menuliskan di luar dari desain produknya. Kemudian
shelf life-nya atau umur simpannya kira-kira berapa umur simpan dari produk yang kalian kembangkan itu. Kalian mau berapa bulan atau berapa tahun gitu. Kemudian target marketingnya siapa? Misalnya itu untuk balita atau mungkin untuk ibu hamil atau untuk masyarakat umum atau untuk para pekerja yang dia memiliki tingkat kesibukan yang tinggi gitu ya. Jadi kalau ini dari produk ini Mixgo ini kan makanan sehat tetapi penyajiannya mudah, cepat karena hanya tinggal dihangatkan saja. Makanya ini target marketingnya adalah orang-orang yang memiliki kesibukan yang tinggi, tidak punya waktu untuk masak tapi pengen makan makanan yang sehat. Nah, ini produknya ini gitu. Jadi tinggal dihangatkan saja. Kemudian, nah ini untuk label pangannya mirip dengan tugas kalian di MPMM ya untuk analisis label pangan. Di sini kalian nanti dari desain kemasan yang sudah dibuat ini ketika dibuka kardusnya gitu ya, dibuka kardusnya nanti jadi seperti ini. Kemudian ditunjukkan klaim kesehatannya dituliskan di sebelah mana, kemudian nama produknya di mana, kemudian ada nilai gizinya di sebelah mana. Nah ini ya macam-macamnya ini nanti sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh BPOM. Gitu. Ada nutrition fact-nya, kemudian bagaimana instruksi penggunaannya di sini, kemudian nanti di sini ada logo halal atau logo ISO atau mungkin ada barcode-nya. Di sini ada ya ini contohnya seperti ini. Kemudian kalau ada tagline-nya lebih bagus ya. Misalnya tagline produk yang ada tagline-nya itu contohnya apa kira-kira? Ada yang bisa memberi contoh? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Produk yang punya apa ya tagline itu bukan yel-yel ya apa ya? Indomie, Bu. Nah, ya Indomie. Apa tagline-nya? Indomie seleraku. Iya. Nah, itu ya seperti itu ya contoh tagline dari suatu produk makanan atau minuman gitu. Boleh dituliskan di kemasannya ini supaya orang mudah mengingatnya. Oh, produk itu yang tagline-nya seperti ini gitu. Indomie kan semua orang juga sudah tahu mudah mengingatnya gitu. Jadi dibuat tagline gitu ya. Seperti ini. Kemudian nah ini juga sudah belajar ya atau masih proses belajar untuk HACCP masih hangat juga diingatan. Jadi bisa dimasukkan di tugas tekpang ini. Jadi bagaimana proses pembuatan produknya. Nggak perlu yang susah-susah ya. Mungkin secara garis besarnya seperti apa. Contohnya ini ya, contoh produk ini. Ini kan dari berbagai jenis serealia, kemudian ada sayur dan juga ada lauk hewaninya. Ini dibersihkan dari kontaminasi, kemudian kalau yang lauk hewaninya juga difilet, jadi cuma diambil dagingnya saja, kemudian proses masaknya di steam ya, di steam dipanaskan di suhu tinggi, kemudian kalau yang kembang kol itu direbus, hanya direbus saja, kemudian yang barley juga direbus, untuk yang tuna juga di steam, nanti sambil dikasih bumbu di seasoning, setelah itu
dicampurkan. Setelah semuanya dimasak, diberi bumbu, kemudian di-mix, dicampur, kemudian di-packing menggunakan metode vakum. Kemudian disterilisasi. Gitu. Kemudian nanti kalian menentukan kira-kira yang menjadi ada di mana ya CCP-nya gitu. Kalau belajar dia CCP kan di apa namanya di proses-proses tertentu, di langkah-langkah tertentu dari mulai persiapan bahan sampai ke pengepakan bahan itu kan ada kemungkinan terjadinya CCP ya, terjadinya kontaminan. Nah, nanti CCP-nya itu di bagian mana? Kalau ini kan berarti CCP-nya di bagian ketika dia pemasakan, steaming atau mungkin di perebusan. Kalau prosesnya tidak sempurna nanti bisa terjadi kontaminasi. Masih ada bakteri yang hidup di makanan tersebut. Makanya di sini menjadi titik kritisnya ketika proses pemasakan. Tapi kalau ketika di cleaning, di pembersihan atau di persiapan bahan itu kan juga mungkin ada CCP, tapi kan bisa dihindari dengan cara pembersihan dan juga pemasakan. Jadi di sini titik kritisnya bisa diatasi gitu. Tapi kalau di sini kalau steamingnya atau boilingnya tidak berjalan dengan sempurna ya nanti sampai di sini nanti masih ada kontaminannya. Kemudian di proses sterilisasi ini juga mungkin ada CCP. Gitu. Jadi nanti silahkan beri tanda di bagian mana kemungkinan terjadinya CCP. Itu. Nah, intinya seperti itu ya, mengembangkan prototipenya. Jadi tadi dari kalian bisa mendiskusikan dulu mau produknya apa, kemudian bahan-bahannya apa saja, komposisinya. Komposisi nggak perlu sampai ke seasoning atau bumbunya, tapi bahan dasarnya apa saja. Gitu. Kalau ini kan, kalau dari contoh ini bahan dasarnya ada beras merah, kemudian ada barley, ada kembang kol, kemudian ada kacang polong dan juga ada ikan tuna. Nah, ini sebutkan saja yang bahan dasarnya, bahan pokoknya apa. Kalau untuk bumbunya nggak perlu disebutkan. Kemudian kalian mendesain kemasannya tampak dari samping, dari depan, dan juga kira-kira produk akhirnya itu seperti apa gambarannya. Kemudian dijelaskan secara singkat deskripsi produknya apa, nama makanannya, kemudian bahannya apa saja, tadi ya bahan yang sudah didiskusikan, kemudian umur simpannya kira-kira kalian mau buat berapa lama untuk produk tersebut, kemudian targetnya siapa, instruksi penggunaannya bagaimana, penggunaan atau konsumsinya atau penyajiannya, kemudian adakah klaim kesehatan yang kalian ajukan gitu. Apakah itu ya hanya makanan biasa yang tidak ada klaim kesehatan. Kemudian ditunjukkan label pangannya sesuai dengan syarat yang diajukan oleh BPOM ya, dan ditunjukkan itu diletakkan di sebelah mana. Ini ada klaim kesehatannya, kemudian nutrition fact-nya, kemudian ada nilai gizinya, ingredientnya, kemudian instruksi penyajian, dan lain-lain ya, nanti bisa dilihat dari ketentuan BPOM. Kemudian yang terakhir membuat diagram alir proses produksinya, mulai dari persiapan bahannya sampai ke packagingnya. Ini ya. Sampai di sini kemudian nanti ditunjukkan bagian mana yang menjadi titik kritis kontrol ya. Di bagian mana. Seperti itu. Penjelasan dari tugas
proyek akhir ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami tidak, Dek? Ibu berarti ini kita cuma membuat gambarannya saja nggih, Bu? Berarti Iya. tidak membuat produknya begitu. Enggak, ya, cuman prototype saja. Enggak sampai kalian masak produknya. Karena hanya untuk pengembangan produk baru kan. Nanti kalau kalian masak juga nanti ada trial error, nanti terlalu lama gitu. Jadi cukup prototipenya saja, nanti kalau bagus bisa kita bagikan. Mungkin suatu saat kalian betulan bekerja di bidang R&D di makanan atau minuman, nah bisa kalian ajukan ide kalian ketika menjadi tugas kuliah gitu. Siapa tahu bisa dibuat betulan. Mana ada yang masih bingung nggak? Izin bertanya Ibu. Iya. Kalau untuk produknya itu harus produk makanan sehat atau bebas? Tidak harus, tadi sudah saya sampaikan ya, tidak harus punya klaim kesehatan. Tapi kalau misalnya ada, akan lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya kok susah ya kayaknya nyari yang punya klaim kesehatan, bahan-bahannya harus apa saja, ya sudah, tidak harus yang memiliki klaim kesehatan, nggak apa-apa. Tapi akan lebih bagus kalau ada klaim kesehatannya. Masih ada yang bingung? Ini deadline-nya tanggal 28 ya. Jadi tidak perlu dipresentasikan, cukup dikumpulkan hasilnya saja. Boleh dalam bentuk PPT atau mungkin animasi bergerak ya, video, itu juga boleh. Pokoknya silahkan berkreasi, berinovasi untuk mendapatkan hasil yang bagus. Deadline tanggal 28 malam ya, jam 23, kemudian dikumpulkan di lensa seperti biasa. Linknya saja ya, jadi link G Drive saja yang dikumpulkan, nggak usah PDF-nya atau mungkin videonya gitu, tapi linknya saja supaya tidak hilang. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk tanggal yang 28 itu 28 Januari atau 28 Februari ya, Bu? Januari sih. 28 Februari nanti udah beda semester. Nilainya udah masuk semua. Dan kalian tanggal 30 sudah UAS ya. Itu jadi maksimal tanggal 28 Januari supaya nilainya bisa dimasukkan di mata kuliah teknologi pangan.
Ada lagi yang mau dikonfirmasi, mumpung ketemu? Kalau ada yang masih Bertanya, ya, iya, izin bertanya ya Bu, untuk pengumpulannya itu satu kelompok satu saja perwakilan atau individu? perwakilan saja. Jadi, tapi jadinya dituliskan nama anggota kelompoknya ya di awal, siapa saja anggota kelompoknya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Saya rasa nggak begitu sulit ya, tinggal bikin diskusikan dulu mau produknya apa, makanan atau minuman, kemudian apakah mau yang ada klaim kesehatannya atau tidak, kemudian nama produknya apa, bahannya apa saja, bahan dasarnya, baru nanti buat desain kemasannya. Dan nanti lanjut ke bawah seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ini kombinasi ya sebenarnya dari itu mata kuliah Tekpang dan juga MPMM gitu, bisa dimasukkan di sini juga karena ada tentang CCP, kemudian label pangan juga. Tapi bedanya di sini kita yang mendesain produknya. Kalau kemarin kan kalau di MPMM kita menganalisis ya, melihat produk yang sudah jadi, kemudian mengamati dari proses pembuatannya. Kalau di sini kita yang mendesain, tapi ya sebatas desain saja, angan-angan. Mungkin suatu saat bisa beneran dipakai idenya, kalian sudah ada hakinya. Jadi nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kalau misalnya itu bagus, nanti kita ajukan haki. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dari tugasnya? Mumpung ketemu, ini sudah pertemuan terakhir ya. Jadi setelah ini tinggal kalian mengerjakan tugasnya saja. Nanti tinggal langsung saya nilai karena tidak ada presentasinya. Gimana? Ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Ya sudah jelas ya. Ya, jadi satu kelompok praktikum dibagi 2 ya, bukan dibagi 3 seperti kemarin di praktikum Tekpang. Karena nanti biar diskusinya lebih ya diharapkan lebih cepat, pengerjaannya juga lebih cepat karena ada banyak anggotanya dibandingkan kalau cuma 3 atau 4 mahasiswa mungkin nanti lebih lama mengerjakannya. Jadi saya pikir akan lebih efektif kalau dibagi 2 kelompok saja gitu supaya ngerjainnya lebih cepat. Ini kan juga kalian masih ada tugas dari mata kuliah lain juga, kemudian ini sudah mau UAS gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak terlalu memberatkan mahasiswa. Kalau sudah tidak ada yang dikonfirmasi lagi atau ditanyakan lagi, saya cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Ada yang belum presensi? Bu. Devi Maiman, Bu. Siapa? Devi, Bu. Devi, oke. Ada lagi?
Fitrah Anissa ada? Fitrah hadir, Ibu. Oke. Mutia Ardita? Nggak ada. Usama? Hadir, Bu. Oke. Rahmaniar ada? Artika? Atika Zidan? Ulfa? Nggak Hadir, ada. Ibu. Oke, siapa Ulfa? Iya, Ibu Ulfa. Oke. Oke, dari yang tadi saya panggil, ada yang belum saya panggil dan merasa belum presensi? Ria Fitri sudah belum ya, Bu? Sudah. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, silahkan dikerjakan, didiskusikan dulu. Deadline 28 Januari ya, bukan 28 Februari. Nanti saya buatkan tempat pengumpulannya di Lensa. Gitu. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.